Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kewajiban. Pagi hari ini saya sangat terharu bahwa Allah memuliakan saya melalui proyek perubahan yang saya buat. Ini juga semua izin Allah, bahwa pada awalnya saya mengangkat strategi pelayanan keimigrasian dengan model senyum sapa salam berbasis kearifan lokal tersebut punya latar belakang pribadi saya sendiri. Ketika saya menjadi kepala divisi, saya harus membuat satu perubahan. Memang sih sederhana, banyak sudah melakukan. Senyum itu banyak di total video itu bukan senyumnya sopan satu lagi 5S. Tapi saya harus angkat ini, senyum sapa salam. Tapi satu kebijakan yang saya ambil adalah kearifan lokal. Saya berbicara kearifan lokal, jadi saya lebih dekat. Bapak instruktur ini dari pariwisata, kalau ini luar biasa Bapak beri kita kasih approach dulu. Saya dimudahkan. Kemudian kita pergi pun dimudahkan Allah Pak. Kalau kita memang niat kebaikan, saya pergi ke pariwisata manapun, ke Kerinci, kemudian ke Kuala Tunggal. Di sini kemudian ketua-ketua adat. Jadi ini berangkat daripada pengalaman saya. Ini saya angkat senyum sapa salam dengan kearifan lokal. Kemudian tentunya berdasarkan undang-undang ya pelayanan publik itu Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 itu memang menegaskan pelayanan publik itu harus hospitality, keramat tamahan. Dan fungsi daripada salah satu imigrasi sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2009 adalah pelayanan publik, menteri pelayanan. Kemudian ayo siapa yang udah baca deklarasi janji kinerja itu dipampangkan di Kemenkumham itu harus keramat tamahan. Gitu. Ya. Artinya itu yang saya angkat juga berdasarkan dari undang-undang yang mengharuskan PSN kita ini adalah senyum untuk masyarakat. Karena sekarang role-nya yang utama adalah memberikan pelayanan kepada masyarakat. Itu. Semua juga kita sudah jalani dengan SOP. Kemudian ada lagi satu lagi yang harus saya sampaikan bahwa Bapak dari instruktur itu sudah mengatakan luar biasa kan Jambi itu. Karena juga untuk para kader ya. Saya sangat berharap bukan ini pribadi saya. Bukan ini pribadi saya. Proyek perubahan ini enggak pribadi saya. Tetapi Allah mengizinkan, memberikan saya lah yang mewakili daripada Jambi itu membuat satu perubahan kebaikan buat kita. Mudah-mudahan hari ini kita bisa menerapkan senyum sapa salam kita ini berbasiskan kearifan lokal untuk berguna, untuk kita disayang oleh masyarakat Jambi. Dengan demikian penyampaian saya. Semoga pertemuan hari ini dengan keindahan yang diberikan Allah, dengan semua jadi cantik, ini dapat menjadikan satu amal ibadah sama kita. Juga kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Pak Instruktur beserta tim, kepada para kakak saya yang hebat-hebat ini dan seluruh jajarannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini sebagai kegiatan yang bermanfaat, yang berguna bagi organisasi, masyarakat dan negara.
Berilah kami bimbingan dan petunjuk untuk dapat menjalin silaturahmi dan mampu membentuk dan mempererat konsolidasi kepada masyarakat maupun antar instansi pemerintah, sehingga kami mampu menjalani tugas dan fungsi sebagai aparatur sipil negara dengan lebih baik, efektif dan efisien. Baik Bapak Ibu sekalian, kita mulai aja pagi hari ini. Kita mulai. Saya khusus untuk masalah penampilan dalam hal berpakaian ya. Nanti Pak Yopi khusus masalah greeting ya. Khusus dalam perjalanan. Kita ada yang namanya percaya diri. Ya, Bapak Ibu sekalian mau pakai baju itu betul. Kita pertama sekali nyaman kita pakai. Kalau kita sudah tidak nyaman, timbul akan krisis percaya diri kita. Sebagainya ada sesuatu yang kurang di kita pada hari itu. Ya. Nah, krisis percaya diri ini sebenarnya banyak sekali dirasakan. Saya juga sering. Kalau sudah pakai baru baca, kayak masa kayak masih juga nyaman. Kalau sudah tidak nyaman, kita kantor pun tidak nyaman. Kita ngobrol sama orang pun tidak nyaman. Karena tadi kita sudah dari awal kita awali pakai itu sudah memberikan kenyamanan buat kita. Apa misalnya sempit atau terlalu lebar, pakainya terlalu besar, sebelum tubuh kita. Ya, gunakan pakaian yang memberikan dampak positif, jelas supaya orang bisa menjadi panutan, selalu dipatokan pada umur yang bisa jadi karena kita dari umur berikut sesuai dengan lingkungan kita kerja itu berbeda dengan orang yang bekerja di industri perbankan, hotel, pasti apa sudah paham juga di kantor pemerintah pasti pakainya berbeda gitu. Nah, ini saya sedikit tips kita untuk sedikit mengatasi rasa kurang percaya diri. Ini saya ada teman. Jadi tadi kita percaya diri. Para saudara kami di mall kita melihat pas kebetulan saya melihat ada baju. Fokus saya, wah ini bagus ini. Tapi karena teman saya duluan mengambilnya, saya akhirnya mengalah. Saya perhatikan dia mulai waktu itu diambilnya, dicobanya, kaca, terus lagi. Saya perhatikan dari jauh, dia muter, beli, dia ambil lagi baju, dipegang lagi, terus lagi. Sudah waktu 1 jam, dia dengan baju tadi, akhirnya kami pulang tadi dulu. Pas kita sudah mau menunggu mobil mau main, mau pulang, dia bilang, sudah, kenapa sih? Saya mau ambil mobil tadi. Dia lari ke dalam mobil tadi, saya bilang tunggu kalau saya kerjakan. Begitu beli baju dibelinya, dicobanya di kamar, di hotel, saya bilang ini, udah bagus pakai baju ini. Karena dia tidak punya percaya diri, itulah. Aku nyesal ngambil ini, karena tadi saya sudah ragu ngambil ini. Padahal saya bilang, dia pakai itu pas, cocok. Karena gini, perasaan dari hati kita, pandangan mata kita biasa tidak akan kita sama. Kita karena kalau kita tertarik, kita cocok, nyaman buat kita, pakai saja, tidak masalah. Karena kepercayaan diri itulah yang kadang-kadang membuat orang tidak bekerja dengan maksimal. Terus ini melatih diri dengan mengakui kesalahan. Hal ini seringkali ditemukan pada mereka yang takut dan risiko pada diri sendiri. Maka dari itu jangan merasa takut untuk mengakui kesalahan, apalagi hingga memendamnya hal ini untuk akan memperburuk kondisi. Segera berlaku jujur dan penuh keyakinan. Berhenti membandingkan. Sebenarnya kamu sudah tahu bahwa seorang tentu memiliki kekurangan dan kelebihan pada masing-masing. Terus berteman dengan semua orang. Setiap manusia adalah makhluk sosial yang tidak bisa hidup tanpa bantuan orang lain. Yakin dengan kemampuan yang dimiliki. Kita yakin saja. Itu
cintai diri sendiri. Bisakan dirimu untuk menumbuhkan rasa cinta pada diri sendiri. Maka kalau yang kita kurus, ya kita cinta aja sama diri kita sendiri. Kalau memang kita kita agak ya besar, ya itulah yang ada kita. Sesuaikan saja. Kita harus percaya apa yang kita kemampuan kita ada. Kita yang sesekali kita merasa bahwa kita merasa kurang sama orang lain. Aduh, orang itu pandangnya bagusnya, kok saya tidak. Jangan seperti itu. Baik, oke. Bapak Ibu sekalian, itu saja dari saya dulu untuk masalah pemakaian untuk kita sehari-hari. Yang kuncinya adalah bahwa kita harus bisa menempatkan suatu pada tempatnya, karena kita Bapak Ibu adalah bagian pelayanan kepada masyarakat, kepada customer. Tentulah kita harus pandai-pandai bisa memuaskan orang yang kita berikan, yang kita layani. Kita tidak bisa membawa atau masalah kita ke kantor, tidak bisa. Tentu kita harus pandai-pandai menutupi, harus bisa bagaimana orang yang kita layani adalah menjadi senang, menjadi bahagia, menjadi puas apa yang telah kita berikan, apa yang kita lakukan. Terima kasih dari saya. Berikutnya dengan Pak Yogi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya buka masker tapi tetap menjaga jarak supaya Bapak bisa lihat saya tersenyum. Itu barusan membuktikan satu teori, Pak, bahwa senyum itu menular. Percaya? Saya senyum barusan, ada yang senyum. Dan itu sudah dilakukan penelitian, Pak. Walaupun jurnalnya saya cari sampai sekarang nggak ketemu itu, bahwa senyum itu menular. Tapi itu mungkin salah satu karunia Tuhan yang diawali dari bagian atas tubuh kita. Jadi sebelumnya saya perkenalkan, nama saya Yogi Ramadhani. Saya mohon izin untuk berbagi pengalaman saat ini, dan dalam waktu 15 menit ke depan mudah-mudahan ada komunikasi terakhir di antara kita itu ya. Izinkan saya mengawalnya dengan bertanya, Ibu. Mohon izin Ibu Kepala Divisi, mohon dijawab pertanyaan saya, Ibu. Lebih ganteng saya atau abangnya itu? Mohon dijawab dengan tidak jujur, Bu ya. Saya jawab. Iya. Tingkat kematangannya kan berbeda ya. Karena yang ditanya umur 50. Sulit. Caranya satu. Yang pertama senyum. Senyum aja, Bu. Karena begini, Bu, saat kita masuk ke perkantoran melihat orang dengan pakaian seragam, kalau pengalaman saya dulu, yang ada di benak saya, di lintasan saya itu grogi, gemeteran. Ini orang pakai seragam satu kantor rame-rame gitu. Kalau saya salah buat ulang digebui sekantor gitu. Jadi ada perasaan takut, perasaan tegang, perasaan bingung, grogi segala macam. Kita melangkah kaki dari rumah kita ke sini dengan seluruh berkecamuk pikiran seperti itu. Nggak tahunya di depan kita disambut dengan senyuman ramah. Nah itu luluh lantaklah semua asumsi atau prejudis kita terhadap kegrogian itu. Jadi jangan berharap juga semua orang yang datang ke imigrasi ini tahu dia mau ngapain gitu. Bahkan ada orang yang ke imigrasi dipikirnya ini kantor bandara udara seperti itu.
Jadi tidak semua orang yang datang ke sini itu tahu kantor kita ini melayani apa. Dan situ tugas kita. Kita sambut dengan senyum, dengan salam sapa, sehingga ada terjadi komunikasi yang disebut dengan komunikasi kantor. Ini bisa dibaca nanti kalau berminat. Komunikasi bisa berjalan kalau satu ada tatap muka. Tatap muka diawali dengan senyum, dengan salam, dengan sapa itu. Saya rasa itu sudah sangat bagus sekali. Cuma di sini kita ingin coba gali bertatap muka, menerapkan salam sapa dan kearifan lokal. Jadi tidak semua orang yang ada di Jambi ini sebenarnya orang Jambi seperti itu Pak ya. Tapi kenapa ada yang di customer service sih? Ya hadir? Nggak ada ya, mungkin lagi pelayanan tuh ya, karena ini Jakarta. Tapi nanti bisa di-share ke temannya di bawah. Kalau saya ambil contoh Ibu MC-nya ini di resepsi seperti itu. Jadi suatu penghargaan yang diberikan kepada ibu ini untuk berdiri di meja customer service. Karena menurut kepala pimpinan di sini, ternyata dari seluruh pegawai ini senyum ibu yang paling manis. Ya, dari semua pegawai yang ada di sini, ibu yang lebih mengetahui struktur organisasi di sini. Jadi tamu datang ke sini, dia butuh apa, ibu tahu arahkannya kemana seperti itu. Dan ibu harus bangga bahwa ibu yang mempunyai ilmu komunikasi yang paling tinggi di kantor ini. Seperti itu. Jadi bekerjalah dengan bangga, dengan senyum. Ingat, Anda ditunjuk bukan karena Anda sial, tapi Anda ditunjuk karena Anda punya kemampuan dan kelebihan seperti itu. Jadi saat menghadapi customer harus ada tatap muka. Satu lagi, orang yang ditunjuk di customer service itu biasanya orang yang punya indera keenam. Jadi tamu sudah datang, baru datang di pintu, dia sudah tahu tamu ini mau apa sini. Mau minta sumbangan masjid atau proposal atau mengurus paspor, dia biasanya sudah punya gambaran itu. Jadi begitu 2 langkah menjelang ke meja resepsionis, kita sambut dengan senyum, dengan sapa. Selamat pagi, saya Ibu. Ibu Nur. Namanya aja Nur, bercahaya Bu ya. Jadi pas. Selamat pagi, saya Ibu Nur, saya customer service di kantor imigrasi Kota Jambi. Izinkan saya duduk di sini dengan Bapak untuk melayani apa keperluan Anda. Seperti itu. Tadinya dia datang mau minta proposal masjid, nanti tidak jadi itu biasanya, karena sudah disambut seperti itu. Jadi dari kata awal kunci pertama itu seorang resepsionis atau security, dia sudah bisa menggambarkan 70% isi kantor kita seperti itu. Senyum, salam, sapa di awal itu 70% sudah tahu. Orang kantor imigrasi ini ramah profesional seperti itu. Dulu kantornya tidak seperti ini Bu ya. Dulu agak ngeri datang ke sini Bu, karena dari susunan kantornya juga tidak terlalu menarik seperti apa. Nah kalau sekarang ini Bu, dan pelayanannya lama Bu. Nah kalau sekarang ini semuanya luar biasa. Bukan pelayanannya yang lama, kita yang lama-lama di sini gitu. Saking nyamannya. Banyak perubahan-perubahan. Jadi sebelumnya kita sempat ke sini, Pak ya, kita ketemu dengan beberapa teman-teman yang kerja di sini. Sebenarnya pelayanannya sudah sangat luar biasa, sudah sangat bagus. Tapi bagus dan luar biasa buat Pak Kepala Kantor dan Ibu Kadif itu belum cukup, harus lebih luar biasa seperti itu. Jadi ayo kita sama-sama kita jadikan kantor kita ini yang terbaik dari seluruh divisi yang ada di Kemenkumham. Insya Allah dengan niat baik, dengan kebersamaan, dengan senyum, kantor imigrasi atau divisi imigrasi akan jadi role model dari Kemenkumham lainnya. Karena dalam kata Kemenkumham itu sudah ada elemen-elemen dalam bentuk pelayanan kepada masyarakat. Ini adalah bentuk sifat-sifat komunikasi
ini sudah kita lakukan semua, cuma balutannya dengan senyum salam sapa. Kembali lagi tadi ke front line, baik itu di security, di receptionist, atau di bagian pelayanan yang mengharuskan kita bertatap muka dengan pelanggan atau dengan masyarakat. Itu kita harus bisa melihat atau kita bisa menganalisa awal kira-kira tamunya ini dari mana, keperluannya apa. Jika kelihatannya, mohon maaf ini hanya contoh, jika orangnya kulit putih kayak saya, matanya sipit, tubuhnya nggak tinggi, kita bisa melihat bahwa ini bukan tipikal orang Jambi. Saya tidak ada maksud untuk berbicara ras ya, cuma ini hanya gambaran. Berarti dia kemungkinan besar 70% bukan orang Jambi. Jadi kita gunakan salam sapa yang standar baku. Selamat pagi, saya Ibu Nur, saya pegawai dari customer service ini, siap melayani Bapak. Tapi jika kita lihat atau kita analisa, kira-kira dia ini orang asli Jambi atau orang yang sudah lama di Jambi, itu kita bisa lihat kan Bu ya. Itu harus kita latih tiap hari. Karena apa? Kearifan lokal ini sebenarnya mengikat antara orang yang belum kenal. Jika kayak saya dari Bali ketemu bapak yang dari Bali tapi kita belum kenal, saat kita mulai mengasimilasikan perkenalan itu dengan budaya kita, kearifan itu butuh waktu yang lebih singkat lagi untuk buat kita akrab gitu. Jadi sebenarnya keakraban antara kita dengan pelanggan itu sebenarnya yang ingin kita kejar supaya kita kepuasannya kan meningkat seperti itu. Walaupun dalam konteks untuk pelayanan ya, tidak ada konteks yang lain. Jadi penggunaan kearifan lokal di sini cukup membantu atau cukup juga untuk mempercepat proses dari naiknya tingkat kepuasan terhadap layanan kita. Oke. Ini salah satu fungsi atau beberapa fungsi komunikasi. Dari pembenaran kata untuk sapa dalam konteks kearifan lokal bisa juga kita perbanyak atau perdalami ungkapan-ungkapannya seperti kalau di bahasa Indonesia kamu itu sebenarnya tidak menunjukkan strata yang lebih tinggi, tapi dalam adat Melayu sih kamu justru bentuk penghargaan seperti itu kan. Jadi kalau aku itu tidak terlalu bisa kita ubah dengan sayo. Jadi selamat pagi, namo sayo Ibu Nur, sayo di sini siap melayani Bapak dalam proses keimigrasian seperti itu ya. Contohnya, Ibu Nur asli Jambi. Siap, saya Puja semua Pak. Puja, oh, Putri Jawa. Jadi tidak terlalu asing juga dengan budaya Melayu kan Bu ya. Jadi kita bisa juga sandingkan itu. Kenapa kita menggunakan kearifan lokal? Sebenarnya itu suatu sarana atau jembatan untuk mentransformasikan tujuan dan kita untuk berkomunikasi gitu. Kalau kita nggak sepakat, kita nggak salah, komunikasinya jauh lebih lama. Kita harap dari kearifan lokal seperti tagline dari kegiatan penerapan pembelajaran ini ya sebenarnya ke situ. Coba kita lihat juga lawan bicara kita. Kalau kita bicara dengan orang yang tidak mengerti bahasa Jambi, kita paksakan dengan bahasa Jambi, itu bukan pelayanan juga. Maka itu dianggap suatu komunikasi yang tidak bagus. Jadi dalam menerapkan salam sapa itu ada beberapa tips yang bisa kita lakukan Pak, seperti kenali lawan bicara kita, umur, usia,
asal dari mana bentuk kondisi fisik seperti apa gitu. Artinya jika ada pelanggan yang memiliki disabilitas, tentu juga kita harus membatasi atau melindungi area dari percakapan kita. Dan kita juga harus benar-benar terus bisa menguasai diri, minimal pengetahuan tentang struktur organisasi kita. Kalau mau ngurus paspor di sebelah sana, kalau mau ngurus perpanjang paspor di sebelah sini, seperti itu. Hindari juga instruksi secara verbal, ya. Seperti contoh misalnya mau tanya apa mau pasar dengan kita, woi di mana mau pelayanan, kita jangan turun ke bawah dengan dia Pak, kita angkat ya. Ruang pelayanan Pak di sebelah situ, ada yang bisa saya bantu Pak. Jadi untuk mengangkat marwah dari diri kita sebenarnya dan juga organisasi kita tidak boleh turun ke area domain mereka. Artinya saat customer datang yang tidak memahami etika dan segala macam, kita sama-sama angkat mereka, kita upgrade mereka. 3-4 kali percakapan yang seperti itu kita angkat, lawan bicara kita akan paham. Ini betul-betul komunikasi. Etika dalam berkomunikasi. Jadi saat tamu datang bertanya di sini Bu, sudah kita senyum, sudah kita sapa, kita salam. Ada beberapa etika kantor yang harus tetap kita jalani. Kalau ibu-ibu, bapak-bapak yang harus ada pelayanan, nggak apa-apa bisa mendampingi. Jadi etika yang baik dalam komunikasi ini salah satunya jujur, tidak bohong. Itu wajib. Untuk apa? Untuk menjaga tadi ladies and gentlemen, serving ladies and gentlemen. Jadi kalau di perhotelan atau di hotel-hotel itu saat kita melayani tamu, kita akan minum, tidak ada lagi seperti itu. Karena kita pikir kita sedang melayani orang dengan hormat, ternyata tidak. Menurut dari UNBD, teknik bahasa language seperti itu justru merendahkan tamunya. Jadi bagaimana caranya? Caranya tetap dengan sopan, dengan tetap elegan. Daripada kita harus mengukur itu bisa kita implementasikan dalam komunikasi. Artinya saat lawan bicara kita lebih tua, kita hindari gerakan-gerakan tubuh yang tidak penting dan gerakan-gerakan tubuh yang mendiskreditkan mereka sendiri. Saat kita bicara dengan orang yang lebih muda, kita harus tetap di level yang standar itu. Artinya gerakan tubuhnya juga tetap seperti biasa. Kita harus selalu memulai berinisiatif membuka dialog. Ada beberapa kejadian saat tamu datang ke sini, dia sudah 3 menit, 5 menit berdiri di depan pintu, tapi customer service tak kunjung juga datang memanggil atau menghampiri seperti itu. Padahal esensi dari customer service ya sudah jelas, pelayanan terhadap customer. Jadi pelayanan itu tidak kita dapatkan di menit-menit awal kita datang ke kantor justru gitu. Jadi inisiatif itu sangatlah perlu. Apa yang tidak dapat saya informasikan Pak, nanti ada tutorial pemasangan tertulis juga oleh Pak Ican. Jadi saya akan percepat 2 menit lagi Pak. Jadi ini udah standar Pak, cuman saya ingatkan lagi Pak, senyum salam sapa seperti tadi itu, senyum harus dengan tulus. Pak Erwin tadi sampaikan jika ada masalah di rumah ditinggal saja. Jadi kalau ada masalah sampaikanlah ke orang-orang yang kamu percaya, kecuali kepada bibirmu, karena bibirmu saat di kantor gunanya untuk tersenyum, untuk sapa dan salam seperti itu. Mungkin nanti lebih interaktif kalau di sesi tanya jawab lagi Pak ya. Untuk menghemat waktu juga ini nanti bisa di-share dan diunggah. Jadi mohon maaf atas segala kekurangan. Nanti kita lanjut pada sesi tanya jawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih.
Pak Evi untuk menyampaikan. Kita lanjutin dulu ya. Kita lanjut ke Nela, satu masih single ini. Kalau mungkin ada bapak, ada anak laki-laki, silakan hubungi kami dengan dia ya. Atau juga mungkin ada yang masih sendirian, yang laki-laki juga boleh. Terus yang pria namanya Ridwan, juga masih single. Kalau memang masih mau apa, masih suka dapat. Jadi saya ingin menggambarkan bahwa baju Melayu yang digunakan oleh Nela ini adalah baju kurung, jadi tidak ketat, agak longgar. Memang karena untuk aturan demikian, tidak berketat. Kenapa? Memang karena tidak menunjukkan tekstur tubuh ya. Ya ini longgar, tidak. Dan juga makanya kesannya kalau orang-orang mungkin terlalu lebarnya tapi tidak menghilang. Terus menggunakan kain batik Jambi. Terus ini adalah bengkulu. Nah kalau dulu nanti ada yang ahlinya cat, dia akan menerangkan macam-macam modelnya. Nah ini yang pria, bajunya baju belangu. Memang dalam setiap lomba bulan gadis inilah mereka ada itu. Mungkin ini hanya sebagai bahan masukan saja, tapi kalau memang ada yang seperti ibu mau ditambah apa ya, kalau cewek kan sah-sah saja lah, mau ditambah rendo atau pakai gelang, pakai kalung, silakan saja. Mungkin ada mau ditambah yang lain, ya silakan saja. Asal tadi saya katakan tadi, asal kita nyaman kita pakainya ya. Kita merasa cocok, merasa pas. Tapi kalau kita sudah tidak nyaman, kita kedepannya akan tidak merasa serba salah kalau kita tidak nyaman. Ya, silakan. Terima kasih ini. Ya. Kalau pemakaian kain ini memang agak singkat, iya, betul, memang singkat. Nampak kelihatan ini tumit ya. Iya, karena ini mungkin zaman dulu mungkin karena tipe pekerja, jadi supaya lebih bebas. Kalau yang laki itu gitu ya? Apa nggak dulu? Sarungnya. Oh iya, sarungnya. Ya, jadi bermacam-macam. Tapi kalau yang standar seperti gini Pak. Jadi di tengah. Iya, supaya juga bisa ya. Kalau mungkin macam-macam ya. Kalau Melayu beda lagi, mungkin ke samping jadinya. Ya mungkin kalau yang kalau kayak Riau beda lagi. Mungkin hanya ke samping. Kalau kita di Jambi seperti ini lah, tengah ya. Karena mungkin lebih luas juga. Langkah juga tambah juga lebih luas. Ada lagi yang mau tanya? Ada bajunya di luar. Ya. Kalau yang ada yang di luar, ya ada di dalam. Tapi memang standar kita demikian, ya ke dalam. Kalau di luar itu biasanya toko-toko adat pakai itu kayak ya maaf, biasanya kesannya datuk belanya. Tapi nanti akan ditambahkan lebih dalam oleh Pak Ijan. Dia juga ahlinya. Nanti sekaligus masalah tengkuluk juga nanti akan dijelaskan. Silakan Pak. Terima kasih Pak Evi. Satu lagi Bapak Ibu menambahkan pemakaian panjang pendeknya. Kalau biasanya yang sudah menikah harus dibawa betul kainnya. Kalau yang masih bujangan, masih lajang di atas lutut, itu aja cuman. Yang aja dijelaskan biarkan ini kita 3 kantor migrasi, jadi biar satu sarkam nanti kan misalkan kalau pakaian berlamuan di Iya. Jadi jangan salah lagi. Benar. Ada yang pakai laca. Jadi kalau pakai laca itu biasanya pakainya batik, baru pakai laca. Kalau pakai baju vlog belango, bisa kain songket, bisa kain plekat ini, kain sholat ya, Bu ya. Jadi jangan kain batik, nggak boleh. Nanti orang adat marah.
Ya, harus sarung dan usahakan kalau baju tuluk belango di dalam, jadi bajunya kainnya di luar, bajunya di dalam. Kecuali kalau misalnya bajunya beskap, boleh kainnya enggak di luar, kainnya di dalam, bajunya di luar. Ya, biasanya itu baju Sultan Taha istilahnya. Sultan Taha. Tapi biasanya baju Sultan Taha dia bentuknya terbuka, dalamnya aja rompi. Karena kalau misalnya bajunya di dalam, kainnya di luar, mungkin kita nggak tahu filosofinya gimana Bu ya Pak ya. Kalau untuk sepatu nggak ada sebelah dalam ya? Gimana Pak? Untuk di bawah? Di bawah Seharusnya ya? ya seharusnya ada yang pakai sendal Pak, ada yang pakai sepatu. Saya juga itu kurang paham. Iya. Ada sebagian yang ngomong pakai sendal. Ada yang juga bilang pakai sepatu, mungkin tergantung situasi dan kondisinya mungkin gitu Pak. Lebih lagi Pak, sedikit bertanya Pak, yang membedakan baju Melayu pada umumnya dengan Jambi apa Pak? Gimana Pak? Yang membedakan baju Melayu pada umumnya dengan baju Melayu Jambi apa? Apakah ini model yang sekarang ini udah hasil modifikasi atau memang asal-muasalnya begitu? Enggak Pak, kita kebetulan Jambi itu kita akan tinggal di Semenanjung Melayu Pak. Jadi Riau, Jambi, Medan mungkin gitu Pak, Medan Delhi. Jadi jadi hampir sama gitu. Kecuali kalau saya lihat yang Melayunya Malaysia. Malaysia mungkin gak ada kokonya. Jadi gak ada kokonya, dia langsung aja. Iya, gak ada lehernya Pak. Gimana Pak? Bapak izin tanya, kalau untuk Teluk Belango laki-laki Jambi, bagian kancing depan itu mohon izin harus seperti itu atau boleh seperti ini bukan sampai bawah? Ini Bu, ini jenisnya beskap Bu, bukan Teluk Belango. Ya. Jadi iya Bu. Ya. Jadi gini, Ibu memang bukan orang Jambi, bukan ketua adat, bukan lembaga adat. Mohon maaf nih Pak, kita cuma share Pak. Tapi paling tidak saya udah dapat ilmu dari lembaga-lembaga adat, ketua adat, gitu ya, bahwa semua akar daripada adat ini diadopsi daripada agama. Ya, agama ya. Begitu juga dengan agama, kalau orang yang beradat itu pasti dia beragama juga pasti beradat. Gitu. Nah ini, gopekan dong. Jadi gini, ini tahu nggak ini? Saya jadi lebih paham ya, Pak ya, dengan kearifan lokal. Ini kenapa 5? 5 itu berdasarkan hukum Islam. Berdasarkan hukum Islam. Kenapa juga dia diambil ini kerahnya ya? Itu menandakan bahwa laki-laki juga harus menutup aurat. Gitu. Nah perempuan juga seperti yang disampaikan dari Pak Erwin tadi bahwa ya sebenarnya juga kayak saya nih, ini juga nggak ketat-ketat banget lah ya, cuma emak-emak itu kalau dia mah langsing aja udah berdebar gitu ya, cuma ya seperti tadi sepantasnya tapi tidak juga sampai ke lemah lah gitu. Nah kemudian tadi pertanyaan bahwa sepatu ya memang di dalam adat itu nggak sampai sepatu itu diatur lah. Kita kan yang diatur itu adalah yang bagaimana menutup aurat. Nah sepatu itu dipantaskan lah menurut saya. Nah kalau misalnya bapak-bapak udah gini keren pakai sendal nggak lucu kan? Jadi pelang itu estetika saja.
Itu estetika ya Pak? Setuju ya? Itu estetika. Nah, kemudian kalau misalnya tadi Pak Bapak bertanya sekarang mau WA sama Pak Jokowi. Ayo, pertanyaan Bapak tadi bertanya apa beda dengan Melayu Jambi. Ini yang saya hanya adopsi perkataan daripada Pak Ketua Lembaga bahwa Melayu itu sama sebenarnya, sama. Namanya Melayu, ada Melayu Delhi, ada Riau dan sebagainya. Cuma yang dipisahkan adalah songket-songket yang bagaimana mereka merajin dan ada suatu ikon lah. Palembang, Jambi itu, kemudian misalnya di Medan itu cicak, kemudian di sini ada merak lah, ada kapal, ada pecah gitu-gitu. Itu satu logo saja. Nah, pada dasarnya sama Melayu itu, gitu. Seperti Malaysia juga saya pikir nggak beda juga. Oh ya, tapi menurut saya ya seperti disampaikan, mungkin dia agak rendah tidak tinggi ya. Itu tuh yang penting. Kenapa yang terlalu ditekankan ini 5 kancingnya? Saya dulu nggak ngitung-ngitung gitu. Cuma itu berdasarkan dari rukun Islam aja, gitu kan. Jadi kalau misalnya Pak Izardi ini 3, 4 gitu. Itu dari kancing saya lihat 5 ini rukun Islam gitu. Jadi saya memang alhamdulillah banyak nggak lama di Jambi 3 bulan. Saya bisa lebih pintar dari kawan-kawan yang asli Jambi gitu. Memang saya itu selalu tertarik lah Pak. Jadi itu ya. Jadi kalau ditanya Pak sepatu itu estetika lah. Maksud pertanyaan itu lagi. Ya biar kita bisa lagi untuk ke depannya gitu ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya berarti Ibu lebih cinta Jambi Bu ya. Oke itu. Jadi kita pasang tutorial ke hulu. Memang saya sih bukan ahlinya banget Bu ya, kayak Ibu Marleni. Tapi sedikit banyaknya saya sedikit tahu lah tentang tutorial pasang ke hulu. Tapi boleh nggak Pak saya kata sedikit, jadi penghulu kan nggak semua juga harus melihat pakai penghulu. Nah, kita itu total dari video. Nah, sebagian kawan-kawan seperti yang sudah tugasnya ke bawah untuk misalnya mulai dengan senyum, sapa salam mulai daripada permohonan awal gitu ya. Ini kita syuting untuk yang untuk diupload ke ini, tapi nggak juga semua jadi Pak bosan bapak-bapak nanti kan modelnya waktu lamanya. Iya, modelnya dibuka lagi. Paling itu ya Pak ya, mohon maaf ya. Tapi kita foto dulu, kita tutup dulu, baru kita gimana Pak? Ya boleh. Ya. Sebentar Bu ya, jadi sebelum kita foto dan sebelum ibu-ibunya turun ke bawah, biar masih banyak di sini, perlu kita ketahui. Jadi kulu itu kalau menurut ahlinya, kalau yang sebelah kanan itu sudah menikah, yang kiri itu masih lajang, gitu aja. Terima kasih. Kalau ini Pak ada pertanyaan Ini iya, jadi di situasi yang kita memakainya yang lama banget, kira-kira kalau misalnya ini kalau kita nggak pakai peniti mungkin bisa copot-copot, ya nggak ada salahnya lah istilahnya gitu ya. Menyesuaikan aja. Sebelah kanan yang sudah menikah. Saya saat ini suaminya udah nikah ada. Oh gitu Bu ya. Terus sebelah kirinya tuh. Jadi kita bikin sebelah kiri aja Bu ya. Jadi doain sebelah Jadi kanan. ini kru kipas namanya. Sebenarnya kalau lebih bagus depan kaca sih bikinnya jadi lebih rapi. Maaf ya Bu.
sudah kita bikin kipasnya, tinggal kita lihat aja dulu. Gampang aja. Dan harus panjang sepertinya ya. Iya. Nah, jadi sudah gini, nah tinggal kita masukin aja sisanya. Kayak pakai anduk dong. Habis cuci rambut kayak pakai anduk. Makanya nggak usah pakai teliti, nggak usah pakai jepit. Nah, ini tinggal kita selipin aja. Nah, kan gampang ya, Bu ya? Nah, gampang ya, Bu. Gini. Resta kamu dong, biasanya nanti bisa kamu kan gak pakai hijab. Wah, gila kayak masalahnya. Jadi kipas namanya. Iya. Jadi ini hasilnya ya, ibu-ibu, bapak-bapak. Jadi sangat mudah sebenarnya kalau pasang bulu, asalkan ya kita sudah terbiasa.